Salam jumpa student sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan topik berikutnya terkait dengan modeling computation. Kita akan bahas pada pertemuan ini tentang finite state machine with output. Ada banyak mesin, termasuk komputer, yang dapat kita modelkan dengan menggunakan sebuah struktur yang kita kenal dengan nama finite state machine atau FSM singkatannya ya. Atau ada yang menyebut juga dengan istilah finite state automaton. Finite state machine yang dimaksud di sini adalah sebuah mesin yang terdiri dari beberapa, mesinnya mesin abstrak ya, bukan mesin sebenarnya, tapi sebuah model tentang sebuah mesin yang terdiri dari beberapa elemen. Ya, yang pertama adalah ada yang disebut sebagai state, ada himpunan state, status. Ya, kemudian ada sebuah starting state, kemudian ada serangkaian input yang disepakati, input yang boleh masuk ke mesin tersebut. Berikutnya adalah yang disebut sebagai transition function-nya, yang memasangkan antara state, kemudian input, dan next state berikutnya. Kita akan bahas beberapa topik terkait finite state machine. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang dengan output. Pada topik berikutnya kita akan bahas finite state machine yang tanpa output. Aplikasi dari finite state machine ini banyak sekali, ya, banyak digunakan sebagai model. Di antaranya untuk yang spell checking, kemudian juga untuk grammar checking dalam bahasa ya, teori tentang bahasa. Kemudian juga untuk para metode pencarian pada teks. Kemudian untuk speech recognition, yang bicara tentang suara, mengenali suara. Ada juga digunakan untuk pengecekan HTML dan XML, serta untuk pengecekan pada network protokol. Komputer yang kita kenal sehari-hari juga bisa kita pandang sebagai sebuah transition function ya. Jadi ini komputer as a transition function. Kita bisa modelkan sebagai sebuah mesin yang pada suatu waktu tertentu berada pada specific state, yang di sini disebut sebagai S, state S, yang merupakan elemen dari himpunan state S yang besar. Ya, ini state yang besar. Jadi kita gambarkan komputer sebagai sebuah mesin yang pada suatu waktu tertentu dia berada pada sebuah state. Nah, komputer ini juga pada setiap saat dapat menerima input. Ya, jadi komputer dapat menerima input macam-macam, mungkin bisa kita gambarkan sebagai input dari keyboard, input dari mouse dan sebagainya. Dan ketika dia menerima input tersebut, dia akan mengeluarkan output. Jadi di sini adalah I sebagai himpunan input dan O sebagai himpunan output. Ya. Nah, ketika komputer ini menerima input, dia akan berganti state-nya ke state yang baru karena sudah berbeda kondisinya. Dia menerima input, state-nya berpindah ke state yang baru, kemudian dia mengeluarkan output. Nah, proses seperti ini bisa kita modelkan sebagai transition function T seperti ini. Ya, jadi T digambarkan sebagai pada sebuah state tertentu, mesin itu menerima input, maka dia akan bertransisi, state-nya akan berubah ke state yang baru, dan mesinnya akan mengeluarkan output. Jadi, given the old state and the input, this tell us what the computer's new state and its output. Jadi ini disebut sebagai transition function. Nah, berikutnya setelah ini, setiap model yang kita gambarkan, setiap model dalam pembahasan ini kita bisa pandang sebagai special case dari kasus transition function yang ini, general function. Ini penjelasan kembali mengenai transition function yang tadi, ya, finite state machine yang dengan output. Nah, dikenal juga dengan singkatannya FSM. Apabila state-nya relatif kecil, atau maksudnya di sini hanya terdiri dari beberapa state, jumlahnya sedikit,
maka model dari transition function ini kita bisa gambarkan dengan complete graph, dengan menggunakan graph ya. Ini untuk yang kecil ya tentunya. Ini tentunya tidak akan praktis untuk yang mesin yang punya state yang banyak, seperti halnya komputer kita yang kita miliki. Ini sebuah mesin yang sangat banyak sekali state-nya. Tidak bisa kita modelkan dengan complete graph sederhana. Kita akan bahas contoh pertama, yaitu tentang model yang menggunakan vending state machine ini, yaitu vending machine. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah melihat mesin minuman seperti ini ya. Ini disebut sebagai vending machine, sebuah mesin minuman yang melayani orang dengan otomatis ya. Dia hanya menerima input dari orang tersebut. Biasanya kita akan memilih minumannya, dipijit tombol di sini gitu ya. Kemudian kita masukkan uangnya, maka akan keluar minumannya dari bawah. Urutannya tergantung, berbeda. Ada yang memasukkan uang dulu sesuai dengan harga minuman di sini, kemudian pijit minumannya, maka minumannya akan keluar dari bawah dan kita ambil. Ada juga mesin yang menyediakan minuman panas di sini ya. Ada pilihannya, bisa di pijit tombol menunya di sini, maka kita masukkan uang, kemudian bisa keluar minumannya dari sini, ditunggu. Ya, jadi ini disebut sebagai vending machine, dan kita lihat ini mesin ini sudah banyak di Indonesia pun ya, terutama di bandara gitu ya. Sudah tersedia banyak mesin seperti ini, vending machine. Mesin ini praktis, tidak memerlukan manusia, dan biasanya kalau yang kita kenal di Indonesia sekarang masih mesinnya yang tidak mengembalikan uang ya, tidak ada kembalian uang. Menerima uang kertas sejumlah tertentu, ada 5.000, 10.000 begitu. Tapi dia tidak mengembalikan uang. Hanya ada beberapa mesin saja yang saya tahu, yang pernah ada cerita bahwa di Jakarta sudah ada mesin yang bisa mengembalikan uang. Kita akan bahas sebuah contoh sederhana dulu sebelum ke mesin minuman yang memiliki banyak pilihan minuman. Kita akan bahas sebuah mesin minuman yang hanya memiliki satu jenis minuman. Dan misalkan ini mesinnya adalah menerima 3 jenis mata uang. Ini konteksnya di Amerika ya. Dia menerima nickels itu 5 sen, dimes itu 10 sen, dan quarters itu adalah 25 sen. Nah, jika orang sudah memasukkan sejumlah uang yang lebih dari 30 sen, maka dia akan langsung mengembalikan uangnya, karena harga minuman pada mesin ini 30 sen ya harga minumannya. Dan masukan ini, nickel, dimes, quarter ini kita asumsikan sebagai, ini jenisnya uangnya koin ya, jadi dimasukkan satu persatu uangnya ke dalam mesin. Kemudian kita akan lihat bagaimana mesin statusnya ketika menerima input dari uang tersebut dan input yang lainnya. Di sini juga disediakan sebuah tombol Coke untuk menunjukkan bahwa orang tersebut memilih minuman Coke ya, walaupun di sini hanya satu jenis minuman. Ketika tombol ini dipijit dan uangnya pas ya 30 sen, maka minuman itu akan keluar. Setelah satu transaksi selesai, maka baru dia akan bisa melanjutkan menerima transaksi yang berikutnya. Pada saat ini kita mengabaikan hal yang lain. Di sini misalkan kita mengabaikan apakah ada tombol-tombol yang lain mungkin, ataukah ada stroke bills ya, ataupun misalkan mengabaikan bahwa di mesinnya tidak ada kembalian, tidak tersedia uang kembalian ya. Kita asumsikan selalu mesinnya ada uang untuk bisa mengembalikan jika pelanggannya memasukkan uang lebih dari 30 sen. Nah, untuk memodelkan mesin minuman tadi, kita harus menuliskan dulu beberapa bagian. Yang pertama kita tuliskan himpunan input. Inputnya di sini ada 4 ya, karena menerima nickel, dime, quarter, dan ada satu tombol. Jadi tombol ini dianggap sebagai juga input ke mesin. Jadi ini disingkat dengan N, D, Q, dan B buttonnya ya. Kita juga bisa menambahkan input yang lain untuk yang tidak ada input, tapi di sini kita tidak gunakan. Kemudian himpunan yang kedua adalah himpunan output. Output di sini ada ini nothing, tidak ada output.
Kemudian output di sini ada output untuk selanjutnya adalah untuk kembalian. Kalau si pelanggan memasukkan uang lebih dari 30 sen, ada 5, 10, 15, 20, dan 25 sen kembalian. Dan output yang bisa dikeluarkan dari mesin yang lainnya adalah minumannya sendiri, yaitu Coke. Ya. Selanjutnya adalah himpunan state. State di sini menandakan status dari si mesinnya sendiri. Ya. Ada 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Ini mencatat status dari sudah berapa banyak uang yang diterima oleh mesin dari satu orang pelanggan. Ya, jadi representing how much money has been taken. Jadi yang sudah diambil dari pelanggan diterima oleh mesin. Dengan asumsi pelanggannya memasukkan uang tersebut satu persatu ya dalam bentuk koin. Jadi kalau dia punya uangnya 2 buah koin 25 sen, maka dia akan masukkan 25 menjadi 50 sen. Dan akan keluar kembalian sebanyak 20 sen. Karena harga minumannya adalah 30 sen. Baru setelah dia pijit tombol, maka akan keluar minuman. Nah, state ini akan mencatat semua kemungkinan ya. Nanti kita lihat pada transition function-nya. Karena orang bisa macam-macam mempunyai koinnya, apakah dia 5 sen semua, ada 5 sen, 10 sen, ada 25 sen, dan berbagai macam. Nah, mesin ini yang kita modelkan harus bisa mengcover semua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, transition function modelnya dengan menggunakan table. Ini ya, contoh salah satu table dari transition function yang menggambarkan old state, jadi status yang sekarang ada, old state dulu, kemudian kalau dia menerima input, apakah new state-nya dan apa output-nya. Ya, ini contoh misalkan di awal ini, kalau misalkan di awal ketika 0, maka kalau dia menerima nickels, maka state berikutnya adalah 5, karena menandakan bahwa si mesinnya sudah menerima 5 sen. Kalau ketika belum ada uang masuk, inputnya si pelanggan memasukkan 25 sen, maka status berikutnya adalah 25 sen. Berikutnya terus seperti itu. Ya. Contohnya kalau misalkan ini contoh yang baris berikut ini, pelanggannya sudah memasukkan uang 15 sen, misalkan dia 5 gitu, sudah 15 sen, kemudian dia merogoh kantongnya ada 25 sen. Maka ketika ada 15 sudah masuk, dia memasukkan 25 sen, maka next state-nya 30 sen, walaupun yang dimasukkan sudah 40 sen ya, karena ini 15 tambah 25 itu 40, tapi mesin hanya butuh 30 sen, maka mesin otomatis mengeluarkan output 10 sen sebagai kembalian. Berikutnya terus seperti itu sampai pada state terakhir pun harus kita cek. Misalkan state yang si penggunanya sudah memasukkan uang 30 sen, tapi dia tetap memasukkan uang juga, maka kita akan kembalikan. Ya, akan kita kembalikan. Jadi kalau 30 sen, masuk ke 5 sen, keluarkan 5 sen. State-nya tetap di 30. Karena mesin hanya menerima 30. Ya. Kecuali kalau yang terakhir, pada saat 30 sudah dimasukkan, penggunanya memijit tombol button tadi, maka minumannya akan keluar. Dan new state-nya menjadi 0, ya, kembali ke 0. Artinya uang yang 30 tadi sudah digunakan untuk membeli satu buah minuman tadi. Dan state-nya kembali ke state 0, dia akan ready for the next transaction. Jadi akan bisa menerima transaksi berikutnya. Bila Anda perhatikan bahwa pada setiap state ini kita cek untuk semua input, ya. State 0 kita cek untuk semua input N, D, Q, B. State 5 begitu juga untuk semua input dicek. State 10 untuk semua input dicek, ya. Apa next state-nya dan apa output-nya. Ya, jadi semua kemungkinan harus diperhatikan. Untuk 20, untuk 25, begitu semuanya. Ya, ini untuk dicek. Untuk setiap state dicek semua input yang mungkin seperti apa. Nah, ini representasi lain dari tabel yang tadi. Dia menggunakan matriks. Ya, matriksnya ini adalah old state-nya. 0, 5, 10, 15, dan berikutnya sampai 30.
Sedangkan yang atas kolomnya adalah menandakan input simbolnya. Isi dari matriksnya menandakan new state, output. Ya, jadi new state, output simbol. Jadi kalau misalkan kalau old state-nya itu adalah 20 sen sudah diterima oleh mesin, kemudian mesinnya menerima 25 sen, maka new state-nya tetap 30 dan output-nya adalah 15 sen, mengembalikan uang kelebihan dari si pengguna yang tadi. Ya, ini lebih simpel tampilan dari tabelnya. Dan untuk yang terakhir, Anda lihat, untuk ketika mesin sudah menerima 30 sen, dia dicek untuk semua input ya, seperti apa. Nah, kalau inputnya tombol, barulah minumannya akan keluar. Berikutnya ini digambarkan dengan graf berarah, ya, state diagram dengan graf berarah. Ini sebenarnya lebih representatif dan lebih kita pahami. Jadi panah ini menandakan transisi, dan ini garis ya, garis panahnya menandakan transisi, kemudian titik-titik ini menandakan state dari si mesin. Jadi ini state awal ketika mesin belum menerima, itu state 0. Kalau dia menerima nikel 5 sen, state-nya akan berpindah ke state 5. Dan ini tidak menggunakan output. Biasanya dituliskan seperti ini ya. Ini adalah input, output. Jadi panahnya itu adalah menandakan old state, misalkan ini 10, mendapatkan input 25, maka akan dia next state-nya adalah 30. Tapi outputnya adalah 5 sen karena 10 tambah 25 itu adalah 35. Maka mesin harus mengeluarkan kembalian 5 sen. Begitu semuanya. Dicek ya. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk setiap step ini kita cek bagaimana transisinya untuk semua input yang mungkin. Contoh ya, untuk state yang 10 dicek untuk semua input. Input 5 sen, ya, kemudian input ini dime ini 10 sen, input 25 sen, dan input button tombol. Ini menarik untuk tombol, bahwa kalau dia pada state 10 dipijit tombol minuman, state-nya tetap di situ dan tidak boleh ada minuman keluar. Jadi mesin hanya mencatat orang ini sudah memasukkan 10 sen. Dia kok memijit tombol minuman, tetap dia tidak akan melakukan minuman, state-nya tetap di situ. Ya, begitu seterusnya untuk semua ya, dicek untuk setiap state, dicek semua input. 30 sen ini. Mesin sudah menerima 30. Kalau inputnya 5 sen gimana? Tetap di situ, tapi dia keluarkan 5 sen. 10 sen bagaimana? Tetap di situ, keluarkan 10 sen. Begitu juga untuk quarter. Ya, tetap di situ, state-nya di 30, dikeluarkan kembaliannya. Terus begitu dia akan loop kalau orangnya memasukkan hal yang sama. Kecuali kalau yang dipijit pada set 30 dipijit button, ini tombol button, maka akan keluar minumannya dan state-nya kembali ke state awal, set 0, artinya dia ready for the next transaction. Baik, ini grafnya lumayan complicated, tapi sebenarnya ini menarik dan mudah untuk difahami ketika melihat arah dari setiap transisi yang mungkin terjadi. Baik, ini contoh untuk satu jenis minuman, ya. Berikutnya ini contoh untuk yang dua jenis minuman. Ini ada tombol O untuk orange juice dan R untuk apple juice. Kebetulan di sini masih sama ya, harganya 30 sen, cuma ada dua tombol tambahan, ya. Dan ini sudah lebih lengkap. Ini pakai angka 5, 10, 25, dan N itu untuk nothing, artinya tidak ada keluaran, ya. Jadi ketika input 0, dicek ada input 5 ke sini, input 10 ke sini, input 25 ke sana, input button tetap di situ. Begitu. Ya, ini contohnya bagus. Di buku Kenneth Ruston ada, kalian silahkan baca kembali lengkap sampai akhir. Ini lihat bahwa untuk setiap state semua input dicek supaya programnya tidak bolong. Berikutnya ini adalah bentuk formal dari finite state machine, modelnya. Ya, jadi sebuah finite state machine terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuple. Di sini dipisahkan ya antara F dan G, nanti fungsi F dan G. S adalah state-nya, himpunan state. I adalah himpunan input, ya.
O adalah untuk outputnya, simbolnya. F itu bicara tentang transisinya dari old state ke new state untuk setiap input. G adalah sebuah input untuk outputnya. Dan S0 adalah initial state-nya, status awal. Jadi ini ada bentuk lain memisahkan antara transition function untuk transition functionnya dan output functionnya. Ada juga yang menuliskan dengan seperti ini, T sama dengan F, G. Ya, ini representasi dari FSM. Nah, ini contoh yang lain untuk finite state machine dengan output dengan menggunakan tadi F dan G dipisahkan. Ya, ini contoh untuk sebuah mesin. Mesinnya ini tidak disebutkan untuk kasus apa, tapi bicaranya inputnya hanya ada dua simbol, 0 dan 1 ya, biner. Outputnya pun hanya 0 dan 1, dan state-nya ada 4 state. Ya, ini bisa digambarkan dengan dua cara. Caranya seperti ini dengan tabel. Ini bicara state-nya, old state, dan ini next state-nya, dan ini outputnya. Kalau dia menerima input 0 atau 1. 0 atau 1 ya. Ini berupa tabel, dan ini adalah diagramnya dengan diagram berarah tadi, graf berarah. Dari S0 ketika menerima 1, tetap menjadi S0 dan outputnya 0. Ini di S0 menerima 1, tetap di S0, outputnya adalah 0 gitu ya. Terusnya berikut untuk yang gambar ini bisa ditelusuri sedikit demi sedikit. Contoh berikutnya yang penting adalah yang disebut sebagai unit delay machine. Ya, ini mesin yang memberikan delay, ya, delay 1 digit terhadap input. Ya, contohnya di sini misalkan kalau kita punya inputnya X1, X2, X sampai Xn, maka mesin akan mengeluarkan output ditambahkan 0 di depannya. Ya, jadi 0, X1, X2 sampai X-1 di sini ya contoh. Jadi mendelay input ke mesin dengan menambahkan sebuah digit di depannya. Di sini contohnya digitnya 0. Sebenarnya bisa saja mungkin 1 ya. Ini kasus di mana inputnya hanya 0 dan 1 dan outputnya pun hanya 0 dan 1. Nah, untuk unit delay mesin ini dikonstruksi dengan cara seperti ini, bahwa kita akan menambahkan sebuah digit ya. Untuk input 01, kita bikin ada starting state. Kemudian kita akan buat transition dari S0 itu selalu outputnya 0, karena akan menambahkan 0 di depan ya. Jadi kemanapun dari S0, apapun inputnya akan selalu mengeluarkan outputnya 0. Kemudian status berikutnya kita akan mencatat dua status yang penting, yaitu S1. Itu mencatat kalau input sebelumnya adalah 1, dan dia akan selalu outputnya 1 nanti dari state S1. Kemudian ada state S2, state bahwa input sebelumnya adalah 0. Dan dia akan selalu outputnya 0 dari situ. Ya, jadi ada dua buah state untuk mencatat ya. S1 menceritakan bahwa sebelumnya adalah inputnya adalah 1, dan S2 adalah mencatat bahwa state di mana sebelumnya adalah 0. Kita lihat diagramnya. Lihat bahwa dari S0 dia akan mengarah ke dua state S1 dan S2, di mana kalau input di S0 itu adalah 1, dia akan dibawa ke arah state S1, karena S1 mencatat bahwa sebelumnya adalah inputnya adalah 1. Ketika di S0 inputnya adalah 0, dia akan dibawa ke S2, karena S2 adalah mencatat state-nya sebelumnya adalah inputnya 0. Sedangkan outputnya dari S0 selalu 0 ya. Baik untuk input 1 maupun untuk input 0 selalu outputnya adalah 0. Ini input, output ya. Sehingga dengan begini maka dia akan selalu menambahkan digit 0 tadi di awal. Di awal input ya. Kemudian seterusnya di S1, ini kan state di mana mencatat sebelumnya ada input 1. Sehingga kalau output berikutnya apapun, dia akan mengeluarkan output 1. Contohnya nih, kalau di S1, dia menerima input 1, maka outputnya 1. Karena dia mencatat sebelumnya ada input 1. Dan state-nya tetap di
S1 karena S1 bicara tentang input sebelumnya adalah 1. Nah, kalau dia S1 mendapatkan input 0, maka dia akan bergerak ke S2 karena bicara tentang inputnya. S2 adalah mencatat input sebelumnya adalah 0. Outputnya tetap 1 untuk dari S1 karena ini untuk di S1 mencatat sebelumnya ada input 1. Di S2 di mana dia adalah state yang mencatat input sebelumnya 0, kalau dia menerima input 1, dia akan bawa ke S1 kembali karena di S1 mencatat input sebelumnya adalah 1, outputnya 0. Ya. Di S2 selalu outputnya 0 karena mencatat sebelumnya adalah inputnya 0. Begitu juga untuk ini ya, untuk inputnya 0 maka outputnya juga 0, cuma state-nya tetap di S2. Nah, dengan diagram state seperti ini desainnya, maka kita untuk sebuah input biner, ini inputnya biner ya, 010101, maka akan selalu menambahkan sebuah digit 0 di depannya. Silakan Anda coba sendiri untuk serangkaian input biner 0101 ya. Untuk inputnya 10 digit, 5 digit, silakan dicoba. Contoh terakhir yang akan saya bahas sekarang adalah yang disebut sebagai addition machine. Jadi ini mesin untuk memodelkan penjumlahan ya. Di mana penjumlahan di sini adalah penjumlahan bilangan biner ya, binary expansion dari bilangan integer misalkan ya. Jadi bilangan biner, misalkan biner untuk yang angka 5 101 itu ditambahkan dengan angka 3 ya 11 gitu. Maka kita buat presentasinya menyisakan seperti ini, ada X dan Y gitu ya, di mana X adalah Xn sampai X0 di awal di kanan. Ini pun di kanannya Y0. Jadi antara X dan Y kita representasikan dalam bilangan binernya, kemudian kita akan jumlahkan. Nah, penjumlahan biner biasa yang ingat tetap yang pertama dijumlahkan adalah X0 dengan Y0. Ya, jadi X0 dengan Y0 akan dijumlahkan secara biner. Misalkan ini 1, di sini 1, maka ketika dijumlahkan secara biner itu akan menghasilkan 2, yang dimana 2 adalah 1, 0. Artinya ketika X0 ditambahkan dengan Y0, 1 ditambah 1, maka outputnya di bawah akan menjadi 0 dan ada 1 carry untuk yang berikutnya. Karena 2 dalam bilangan biner adalah 1, 0, maka 0 akan dituliskan di bawah sebagai output, carry akan dibawa ke berikutnya, yang akan digunakan pada penjumlahan Y1 dengan X1. Ya. Jadi ada carry. Sementara di Y0 tidak ada carry, bisa dianggap carry-nya 0. Ya, begitu seterusnya, penjumlahan biner seperti halnya penjumlahan biasa, cuma sekarang kita menggunakan penjumlahan dalam binary. Ada yang disebut sebagai carry yang disimpan untuk penjumlahan yang berikutnya yang akan mempengaruhi pada penjumlahan digit berikutnya. Nah, strateginya ya untuk menyelesaikan ini dengan kita mencatat sebuah state ya dalam bilangan binary ini, carry-nya hanya 2 tuh, hanya 0 atau 1. Sehingga kita set sebuah state S0 yang kita gunakan untuk mengingat bahwa ada carry sebelumnya itu adalah 0. Dan S1 adalah state untuk mengingat bahwa kita ada carry yang bernilai 1 yang akan digunakan pada penjumlahan berikutnya. Kemudian input X dan Y kita tuliskan dalam pasangan. Ya, jadi misalkan kalau inputnya Y ke I-nya 0, X-nya juga 0, maka dibuat 0, 0 gitu ya. 2 begitu. Ya. Nah, kita gambarkan dengan diagram state seperti ini. Jadi S0 adalah state di mana carry-nya 0, S1 adalah state di mana carry-nya 1. Di S0 kalau kita menerima input X dari Y-nya itu digit di sini adalah 0 dan 0, maka ini 0 dan 0 X-nya, maka outputnya adalah 0. Ya, ke bawah penjumlahan. Dan carry-nya tetap di 0. Kalau menerima input 01, hasilnya adalah 1 outputnya. Dan carry-nya adalah 0 tetap. Begitu juga untuk 1, 0. Karena carry-nya adalah 0 ya. Jadi begitu. Tetapi kalau kita menerima input 1, 1, carry-nya 0, 1 ditambah 1 itu adalah 2. 2 itu adalah 1, 0. Maka outputnya 0
Dan carry-nya artinya 1 pindah ke S1 di mana carry-nya adalah 1. Di S1 kalau menerima input 0, 0 ya. Ini ada carry-nya 1, X-nya 0, Y-nya 0, maka outputnya akan menjadi 1 dan carry berikutnya menjadi 0 kembali ke sini. Selain itu kalau misalkan di S1 di mana carry-nya 1 menerima input yang lain, misalkan di sini ada 01, X-nya 0, Y-nya 1, maka ini ditambahkan dengan carry 1. Carry 1 artinya menjadi 2 ya. X0, Y1, carry 1 menjadi 2. 2 itu 1, 0. 1, 0 maka outputnya 0, carry-nya tetap 1. Yang ini adalah outputnya 1, 1 tambah carry 1 menjadi 3. 3 adalah 1, 1. Jadi outputnya 1, carry-nya 1. Terakhir untuk yang ini, carry-nya 1, X-nya 1, Y-nya 0. Maka ini menjadi 2 ya. Jadi ada 1 tambah 0 tambah carry 1, maka menjadi 1, 0. Sehingga outputnya 0, carry-nya 1. Begitu terusnya. Jadi ini desain dari mesin addition untuk bilangan biner, representasi biner dari bilangan seperti ini. Demikian bahasan kita hari ini mengenai finite state machine dengan output. Semoga dapat dipahami. Horas.